Kasus penganiayaan oleh anak perwira polisi Polda Sumatera Utara menjadi sorotan publik dan riuh dibicarakan di media sosial. Bagaimana kronologis hingga terjadi penganiayaan? Kita saksikan dalam diskusi. Ramai di media sosial kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak petinggi Polda Sumatera Utara terhadap seorang mahasiswa berusia 19 tahun. Ini sangat ramai karena ternyata dalam video itu juga terlihat orang tua pelaku ada di dalam lokasi dan diduga melakukan pembiaran. Banyak yang bilang ini seperti kasus Mario Dandi Jilid 2. Benarkah demikian? Kita diskusi. Ternyata kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak dari AKBP Akhirudin Hasibuan, ini terjadi pada bulan Desember 2022 lalu. Korbannya adalah seorang mahasiswa bernama Ken Admiral yang usianya sama dengan pelaku. Nah, kasus ini berawal dari chattingan keduanya soal perempuan, kemudian berlanjut terhadap pengerusakan serta pemukulan korban oleh pelaku pada tanggal 21 Desember 2022. Nah, esoknya ketika korban mendatangi kediaman pelaku untuk menanyakan soal pengerusakan mobil, kemudian pemukulan terhadap dirinya, terjadi kembali penganiayaan terhadap korban oleh pelaku. Disaksikan sejumlah orang, pelaku terus lakukan penganiayaan terhadap korban. Dan dalam video itu terlihat ayah pelaku yang diduga melakukan pembiaran. Keduanya, pelaku dan korban akhirnya saling lapor usai kejadian. Hingga akhirnya kasus ini yang tadinya ditangani oleh Polrestabes Medan diambil alih oleh Polda Sumatera Utara. Laporan pelaku dinilai tidak ada tindak pidana, sementara dari laporan korban dilakukan gelar perkara khusus hingga akhirnya ada penetapan tersangka. Hasil daripada gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan saudara AA sebagai tersangka dan akan kita lakukan upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan. Tapi nggak hanya berhenti dari penetapan tersangka Aditya Hasibuan dari kasus penganiayaan. Ayahnya AKBP Akhirudin Hasibuan juga ikut terseret. Ya, Kepala Biro Operasi Direktorat Narkoba Polda Sumut itu dikatakan ada di lokasi, kemudian diduga lakukan pembiaran. Propam Polda Sumatera Utara akhirnya memanggil dan memeriksa dirinya. Nah, di sini AKBP Akhirudin Hasibuan itu melakukan pembiaran, ada terjadi suatu tindak pidana. Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Untuk kondisi korban seperti yang disampaikan oleh keluarga dari Ken Admiral, korban mengalami luka usai penganiayaan yang dialaminya. Banyak yang bilang kasus ini seperti kasus Mario Dandi Jilid 2. Nah, dari dua kasus yang ada, kasus Mario, kemudian juga kasus saat ini Aditya Hasibuan. Ada yang komentar, anak-anak yang memiliki orang tua dengan posisi jabatan yang penting sepertinya tidak takut untuk bertindak sekalipun menganiaya orang. Meskipun tidak semua ya, tapi kenapa ya ada yang bisa seperti itu? Ya, penyebab utamanya karena kecenderungan untuk memamerkan mungkin agak kasar ya, untuk menunjukkan kekuasaan dan kekayaan kepada masyarakat luas. Ingin memperoleh pengakuan dari orang-orang sekitar bahwa mereka adalah orang keluarga yang layak untuk diperhitungkan. Lazimnya kekayaan dan kekuasaan itu diperoleh dengan tidak bermandi keringat, tidak bersusah payah, sehingga kurang menghargai orang-orang yang ada di lingkungannya. Itu tadi soal anaknya. Nah, sekarang soal ayahnya, AKBP Akhirudin Hasibuan.
yang diduga melakukan pembiaran tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya. Meskipun sudah diperiksa oleh Propam Polda Sumatera Utara, sebenarnya apa ancaman sanksi bagi seseorang yang diduga membiarkan tindakan penganiayaan, apalagi itu terjadi di depan matanya seorang polisi dan juga orang tua pelaku? Dalam konteks pidana, pertanggungjawaban itu sifatnya kan individu. Bukan berarti kalau anaknya seseorang, bukan hanya dalam perkara ini ya, siapapun yang melakukan tindak pidana, kemudian orang tuanya harus juga ikut bertanggung jawab. Kecuali memang ada bisa dibuktikan masalah terkait dengan penyertaan di dalamnya. Nah, misalnya ada turut serta, gitu ya, ada memfasilitasi sesuatu. Mungkin dalam pendalaman proses penyidikan itu bisa dimasukkan ke dalam pasal delamming atau pasal penyertaan. Yang di dalam konteks ini ada dalam pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP kalau dia masuk bicara tentang pembantuan. Tapi sekali lagi bahwa hal ini harus dilihat juga sejauh mana kontribusi dari yang bersangkutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya tersebut. IPW mengharapkan ada dua proses ya. Proses yang pertama adalah proses pemeriksaan kode etik, ya. Kemudian yang kedua adalah bisa dikenakan tindak pidana, ya. Kalau terbukti bahwa ayahnya itu ngomporin, ya, ngomporin artinya kalau bahasa sehari-hari itu mendukung, dia bisa dikenakan pasal 55 ya, menyuruh, pasal 56 menyuruh ya. Yang kedua, ada juga kewajiban dari seorang subjek hukum, apalagi seorang polisi, tidak boleh melakukan pembiaran terhadap adanya satu tindak pidana yang terjadi di depan matanya, ya. Ini bisa dipidana ini. Gara-gara ulah anak, sang ayah ikut terseret. Punya kuasa bukan berarti bisa semena-mena. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.